Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanapun juga, manusia tidak dapat melepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup manusia akan jauh dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki rasa tanggung jawab yang etis di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek setiap manusia di Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan itu sangat besar. Contohnya tuh seperti teknologi nuklir, dinamit, dan sebagainya. Dalam penggunaannya sendiri, itu kan sangat bermanfaat bagi manusia. Namun jika sampai jatuh ke tangan yang salah, maka dampak yang akan terjadi itu akan sangat amat buruk. 4 hal yang selalu dikedepankan dalam bidang politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut dijadikan oleh negara adidaya atau Amerika dan sekutunya untuk dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut dan tidak berdasarkan kepentingan kondisi negara yang bersangkutan. Bagaimana bila negara berkembang tidak mematuhi 4 hal tersebut? Negara yang bersangkutan akan dianggap sebagai musuh bersama atau teroris, serta dunia akan memberikan sanksi yang beragam seperti embargo yang dapat menimbulkan kesengsaraan dalam negara seperti kelaparan, konflik, dan lainnya. Seperti contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak diberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya karena Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sanksi-sanksi tersebut hanya diberikan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika. Dan sebaliknya, para sekutunya tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Seperti Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon, namun tetap direstui tindakan tersebut oleh Amerika Serikat. Segala bentuk peristiwa selalu dikaitkan dengan demokrasis. Namun demokrasi yang diutamakan hanyalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara adidaya semata yang digunakan untuk menekan hingga menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya, selalu terjadi konflik berkepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian agama. Indonesia dapat mengatasi permasalahan di atas apabila menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham demokrasi Pancasila inilah, maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, serta dapat mengelola konflik kepentingan yang bisa menghancurkan persatuan, kesatuan, apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, tetapi tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan demokrasi di segala bidang. Yang kedua, melibatkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, melakukan reformasi lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Yang keempat, menguatkan kepercayaan rakyat melalui cara penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi.
Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek terlebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi, seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Tetapi, kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara, negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Salah satunya Indonesia, yang lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund, Bank Dunia atau World Bank, dan WTO atau World Trade Organization belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit sekali manfaat. Hal itu dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintah-pemerintah negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan-kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita. Dalam semua hal, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung dari impor luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing di Indonesia. Di dunia internasional, kegiatan konkretnya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasukannya, serta harganya bersaing. Yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. Selanjutnya, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Tiga hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.